Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Sulastri selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang Family Background Financial Constraint and Higher Education Attendance in China. Sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Isma Hardi, NIM 19179008. Judul artikel Latar Belakang Keluarga, Kendala Keuangan dan Kehadiran Pendidikan Tinggi di Cina. Jurnal Economy of Education Review. Penulis Wenli Li, tahun 2007. Sumber Institut Ekonomi Pendidikan, Graduate School of Education, Universitas Peking, Beijing, 100871, Cina. Adapun pendahuluan review artikel. Artikel ini menjelaskan bahwa faktor-faktor jangka panjang seperti kemampuan skolastik dan pendidikan orang tua yang secara signifikan berkolerasi dengan kehadiran pendidikan tinggi. Sebaliknya, jangka pendek kendala keuangan juga secara signifikan terkait dengan akses pendidikan yang lebih tinggi, tetapi untuk tingkat yang lebih rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi pendidikan tinggi Cina telah memberikan akses yang lebih luas kepada siswa dan keluarga berpenghasilan rendah. Namun, biaya kuliah dan harga bersih dari universitas elit lebih rendah daripada universitas kualitas medium. Sedangkan biaya kuliah dan harga bersih dari universitas kualitas medium lebih rendah daripada universitas kualitas yang relatif rendah dan perguruan tinggi. Hal ini telah menyebabkan hubungan terbalik antara pendapatan keluarga dan biaya kehadiran. Adapun latar belakang, sejak Cina mulai menerapkan reformasi pasar dan membuka kebijakan pada tahun 1978, pendidikan tinggi Cina telah berkembang pesat. Pada tahun 2005, total pendaftaran meningkat menjadi lebih dari 23 juta dan angka partisipasi kasar mencapai 21%. Namun, karena ekspansi yang cepat sejak tahun 1999, variasi besar dalam kualitas antara universitas dan perguruan tinggi juga muncul. Kehadiran pendidikan tinggi, terutama di universitas kualitas yang lebih baik, lebih kompetitif dari sebelumnya. Seiring dengan pendidikan tinggi, pengembangan dan perluasan pendidikan finansi sistem Cina lebih tinggi memiliki menjalankan serangkaian reformasi dengan dua yang paling menonjol, yang melibatkan pelaksanaan kebijakan biaya kuliah dan pinjaman mahasiswa. Selanjutnya, hasil atau temuan. Pada artikel ini menunjukkan bahwa proporsi siswa yang menghadiri lembaga pendidikan tinggi dari rendah dan menurun tengah keluarga kuintil pendapatan telah meningkat. Sementara proporsi siswa dari tengah yang lebih tinggi menengah dan tinggi pendapatan kuintil keluarga telah menurun. Tingkat kehadiran siswa di 3 lembaga kualitas tingkat dipisahkan oleh kuintil penghasilan. Data menunjukkan bahwa siswa dari kelompok pendapatan yang lebih tinggi menghadiri universitas elit lebih sering daripada siswa dari kelompok berpenghasilan rendah. Bahwa siswa dari kelompok berpenghasilan rendah menghadiri kurang akademis, lebih pendidikan tinggi bergengsi dibandingkan siswa dari kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan FI secara statistik signifikan dalam kesempatan pendidikan yang lebih tinggi antara siswa laki-laki dan perempuan di antara 3 kategori kualitas kelembagaan. Proporsi siswa laki-laki yang menghadiri universitas elit dan menengah tingkat jauh lebih tinggi daripada perempuan.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini melakukan analisis empiris tentang peran rumah tangga, FI, status keuangan dan jangka panjang, faktor yang terkait dengan latar belakang keluarga pada kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah itu mengusulkan rekomendasi kebijakan keuangan pendidikan tinggi di Cina. Karena data survei yang tersedia terbatas pada siswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi, penelitian hanya meneliti hubungan antara peluang pendaftaran di universitas kualitas yang berbeda versus pilihan apakah akan menghadiri kuliah atau tidak. Selanjutnya, sampel penelitian. Adapun sampel yang terdapat pada jurnal yaitu Cina Mahasiswa Survei atau mahasiswa yang ada di Cina pada bulan Juni 2004 dan digunakan stratification random sampling data. Sampel siswa mengumpulkannya sebanyak 18.000 kuesioner ditempatkan dari 15.536 kuesioner atau 86,31% telah pulih. Setelah membersihkan data, sampel dikurangi. Kesimpulan, secara keseluruhan, penelitian ini FI bahwa kedua faktor jangka panjang terkait dengan latar belakang keluarga dan jangka pendek hambatan keuangan dapat berdampak pendidikan pilihan kehadiran yang lebih tinggi. Selain itu, faktor latar belakang keluarga yang secara kuantitatif lebih penting daripada hambatan keuangan. Dukungan keuangan mungkin dapat mengimbangi efek buruk jangka pendek hambatan keuangan untuk beberapa derajat. Ketika mahasiswa gagal untuk menerima bantuan keuangan publik FI, lebih dari 40% dari mereka beralih ke pinjaman swasta. Sekitar 4,0% dari total sampel siswa ditolak pinjaman bank karena keterbatasan kredit dan 2,5% dari siswa sampel tampaknya lebih berisiko terhadap pinjaman mahasiswa. Baiklah, ini hasil review jurnal saya. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.